Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrian Rohmah Dwistiadi, nomor induk mahasiswa 04031947, program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan 5B, jurusan peternakan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Kali ini saya akan membahas mengenai koperasi dan kemitraan peternakan. Pengembangan koperasi perunggasan. Koperasi perunggasan pada tahun 1974 sampai dengan 1978 pernah berdiri Koperasi Produksi Peternakan Unggas Jakarta atau disingkat dengan KUPPUJ yang dikomandani oleh Marsekal Purnairawan Sri Mulyono Herlambang. Tugas utama koperasi ini adalah ikut menciptakan iklim agar peternak dapat meraih keuntungan yang layak sehingga mereka dapat meneruskan usahanya, dan di sisi lain menjamin produk hasil peternakan yaitu telur dan daging ayam dapat diperoleh konsumen dengan murah dan mudah sehingga tingkat konsumsinya dapat terus meningkat. Untuk strategi dan kendalanya, yaitu 1. Koperasi perunggasan harus dikelola secara profesional. 2. Bisnis perunggasan yang besar adalah sektor hulu atau industri subporna dan sektor hilir atau industri pengolahan dan pengemasan. 3. Jaringan pemasaran sangat dominan dalam menentukan perkembangan usaha. 4. Peranan pemerintah harus semakin ditingkatkan. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan koperasi tradisional dan koperasi generasi baru, seperti contoh yang ada di tabel. Untuk fungsi bisnis dan peran produsen, pertama, transaksi pemasaran pelanggan. Contohnya, hak pengiriman, koperasi tradisional tidak terbatas dan koperasi generasi baru pemberiannya terbatas, dan seterusnya. 2. Distribusi keuntungan pemodal. Tingkat hasil usaha koperasi tradisional rendah, sedangkan koperasi generasi baru tinggi. 3. Kewajiban inventasi pemilik. Inventasi awal untuk koperasi tradisional sangat sedikit dan koperasi generasi baru sangat banyak. Yang keempat, hak suara anggota. Persyaratan keanggotaan untuk koperasi tradisional longgar, sedangkan koperasi generasi baru yang ketat. Dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri pada perbedaan tabel koperasi tradisional dan koperasi generasi baru. Selanjutnya akan membahas agribisnis peternakan dengan pola kemitraan. Peningkatan produksi melebihi peningkatan daya beli dan persaingan yang semakin ketat antara produsen pertanian di dalam negeri dan di dunia telah berdampak negatif pada kesejahteraan produsen petani akibat harga jual produk mereka yang semakin rendah. Salah satu strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan produsen petani melalui penguatan daya saing adalah dengan menerapkan manajemen usaha dengan pola kemitraan. Dengan pola kemitraan, paling tidak, mitra plasma akan memperoleh manfaat berupa stabilitas, pendapatan, dan kemudahan akses terhadap modal, sedangkan perusahaan mitra akan memperoleh jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk yang diolah dan dipasarkan. Selanjutnya, kemitraan agribisnis ayam pedaging di Amerika Serikat. Industri ayam pedaging atau broiler Amerika Serikat merupakan industri perunggasan yang terakhir dikembangkan setelah kalkun dan ayam petelur. Tetapi saat ini merupakan penghasilan daging terbesar melampaui daging sapi, diantaranya perkembangan sistem. Meskipun industri ayam pedaging mengembang pesat, pada saat ini sebagian besar peternak masih menjalankan usahanya mandiri. Peternak membeli pakan dari agen, bibit ayam dari pembibit ayam breeder, dan kebutuhan lain dari toko lainnya. Jika saatnya dipanen, peternak menjual ayamnya kembali ke prosesor yang menawarkan harga tinggi. Seperti itu. Untuk yang kedua, keenam macam kontrak. Ada 6 macam kontrak produksi atau kemitraan yang terjadi pada industri ayam pedaging, yaitu 1. Laporan keuangan terbuka atau open account. 2. Harga garansi, guarded branch. 3. Imbalan tetap atau flat fee. 4. Kontak bagian share kontak atau 5.
konversi pakan atau fat conversion, dan 6 kombinasi atau combination. Ketiga adalah hikmah. Perjalanan agribisnis ayam pedaging di Indonesia selama ini terjadi serupa dengan sejarah perjalanan agribisnis ayam Amerika Serikat sejak lebih dari setengah abad yang lalu. Seperti yang diuraikan di atas, dimulai dari peternak mandiri berskala kecil pada tahun 1960 sampai dengan 1970-an, diikuti menjamurnya peternak rakyat, perusahaan peternakan besar, dan berdirinya pabrik-pabrik pakan dan pembibitan ayam pada tahun tersebut. Yang terakhir yaitu serba-serbi kemitraan usaha ayam pedaging, ayam ras maksud saya. 1. Konsep pakar, Dr. Yusrat dalam tulisan berjudul Membangun Kemitraan yang Optimal dalam Nomor PI Nomor 2000/1996 menawarkan konsep kemitraan tanpa kesepakatan harga. Menurutnya, pola kemitraan yang optimal adalah yang memenuhi 2 asas atau 3 asas strategi. 2 asas pokok tersebut antara lain 1. Pemanfaatan keunggulan kooperatif seluasnya terutama dalam memanfaatkan tanah yang murah, kemudian tenaga kerja manusia dan menguntungkan sumber daya lainnya. Kedua, meningkatkan produksi dengan memanfaatkan keunggulan kompetensi dan mutu barang yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Ketiga, kiprah inti dengan atau tanpa memperhatikan konsep ideal dengan pakar, sebenarnya telah cukup banyak perusahaan peternakan dan perusahaan bidang peternakan yang mempunyai kebutuhan sosial mendukung meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat dengan kerjasama magang dalam bentuk teknik farm subgroup mengawali proyek kemitraan Kina di Karangan Salak. Di kawasan seluas 10 hektar sebanyak 10-15 peternak dengan dibantu 60 orang karyawan peternak menggunakan usaha perunggasan yang akan menjadi milik mereka sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, evaluasi lapangan di Jawa Barat, pelaksanaan baru 30% hingga tahun 1996, jumlah perusahaan ayam ras pedaging dan telah bermitra 8 buah. Mereka telah melaksanakan kemitraan 160 plasma dengan populasi 1.669.050 ekor atau siklus. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.